Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat jumpa kembali bersama saya Ipung di Ipung Keyboard Channel. Baik, sahabat keyboard semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi kembali mengenai tentang iringan string lagu dangdut agar tampak manis dan juga enak didengar. Jadi ini saya khususkan untuk pemula. Kalau yang sudah master ya mungkin lewat saja, karena ini merupakan suatu hal yang memang harus dikuasai oleh pemula agar dalam mengiringi sebuah lagu, terutama lagu dangdut, itu nanti kedengarannya tampak manis dan juga enak didengar. Baik sahabat keyboard semua, untuk yang pertama mungkin dalam model-model iringan string ini ada beberapa cara. Yang pertama ada yang mengikuti akordnya dan juga ada yang mengikuti solmisasinya, sehingga itu semua sebenarnya terserah pada selera kita masing-masing sahabat keyboard dalam mengiringi sebuah lagu. Karena ketika sebuah lagu diiringi dengan iringan string yang kurang masuk, artinya kurang menyatu dengan apa yang mau disampaikan oleh lagu tersebut, ya kayaknya nanti gimana. Sehingga rasa sangat perlu untuk berbagi hal ini kepada sahabat keyboard semua, terutama pemula, agar dalam melakukan iringan string khususnya dalam sebuah lagu dangdut itu tampak manis kedengarnya. Langsung saja sama pembahasan ya sahabat keyboard, terkait dengan cara yang pertama dalam melakukan iringan string khususnya dalam lagu dangdut. Yang pertama ada dengan cara mengikuti akordnya. Misalkan kita ambil dari nada dasar D, misalkan stringnya ditekan saja kayak gini secara bersamaan. Ada yang begitu. Cuman ini ya tergantung selera dalam mengekspresikan apa yang mau disampaikan dalam sebuah lagu. Sehingga itu ya fleksibel. Tergantung pada bagaimana kita bisa mengeksplor sebuah lagu melalui string yang mau kita sajikan. Itu yang pertama mungkin caranya dalam model iringan string dangdut, lagu dangdut terutama. Itu yang pertama mengikuti akord, ada seperti itu. Kayak gini. He 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 he. Misalkan itu. Yang kedua sahabat keyboard, ada yang menggunakan solmisasi dari chord yang dipakai dalam sebuah lagu, terutama chord dasarnya. Misalkan dari nada D, itu yang perlu kita kuasai adalah solmisasi dari nada D kemana saja, do re mi fa sol la si do nya itu. Karena sangat jarang sebuah lagu itu lepas dari solmisasinya. Ketika lepas dari solmisasi, kedengarannya akan terasa fals. Yang kedua itu sahabat keyboard mengikuti chordnya dengan menggunakan solmisasi dari chord dasarnya. Misalkan dari nada D, kita cari dulu solmisasinya kemana saja. Dengan cara ketika kita menggunakan solmisasi itu, artinya kita dalam memencetnya itu ya kedengarannya biar tidak kaku bagaimana itu. Jadi itu ada tekniknya sahabat keyboard. Karena ketika misalkan saya contohkan dalam lagu Gala-Gala ya, dalam lagu Gala-Gala tekniknya bagaimana biar kedengarannya itu terasa manis, terasa enak didengar. Itu bagaimana? Ini saya khususkan untuk pemula sahabat keyboard. Misalkan kayak kalau seperti ini kan, misalkan kan
ini kayaknya gimana kan, kurang enak didengar ya. Jadi dalam proses melakukan iringan string lagu dangdut ini, dalam model yang kedua adalah mengikuti solmisasi dari chord yang dipakai, chord dasar yang dipakai, dengan cara di slide ya, istilahnya di slide. Artinya seperti ini sahabat keyboard, saya contohkan. Kalau tadi mungkin akan kesannya akan terasa kaku ya kita dalam melakukan, misalkan nah, kalau seperti ini kan kayaknya terasa gimana sahabat keyboard. Jadi bagaimana caranya supaya kita kesannya itu halus dalam melakukan iringan string terutama lagu dangdut. Caranya seperti apa yang saya sampaikan, yaitu di slide ya. Kita misalkan dalam cara mencetnya itu sahabat keyboard seperti di slide atau digilir, misalkan kayak gini. Nah, saya contohkan dengan pelan ya sahabat keyboard, misalkan seperti ini. Nah, ini semuanya disentuh dengan mengikuti kecepatan dari tempo sebuah lagu yang kita mainkan. Misalkan seperti ini. Nah, kayak gitu. 2 3 4 ini disentuh semua, jangan langsung kayak gini. Nah, jangan seperti ini. Jadi kita pakai slide istilahnya. Kayak gini. 2 3 4 itu dengan kecepatannya disesuaikan dengan tempo yang kita gunakan dalam sebuah lagu. Misalkan seperti dalam lagu Gala-Gala ya. Nah, kayak gitu. Nah, kan kalau dari lagu Gala-Gala saya contohkan ya, kayak gini kan. Itu yang biasa. Tapi kalau kita menggunakan slide itu akan lebih manis kedengarannya sahabat gitu. Misalnya seperti ini. Kita mau mulai dari nada do re mi fa sol, do mi sol kan. Kita akan memulai dari nada sol seperti ini. Jadi kita mencetnya jangan langsung di nada sol, tapi kita dari minimal satu nada di bawahnya, minimal. Apalagi bisa 3 seperti ini misalkan. Ini kan kayak gini. Nah, saya contohkan ya dalam sebuah lagu Gala-Gala di intro yang pertama ya, kayak gini. Nah, dari 4 5 6 ini di slide mencetnya. Jadi kayak gitu sahabat keyboard. Jadi jangan sampai mencetnya itu kesannya terputus ketika kita main string. Jangan sampai terputus, karena kalau sampai terputus-putus ya kesannya agak kaku, kurang enak didengar. Itu ya, mungkin sahabat keyboard ada 2 teknik, ada 2 model menurut saya dalam proses kita melakukan iringan lagu dangdut terutama dengan voice string ini. Saya contohkan kembali untuk yang cara yang kedua itu dengan menggunakan solmisasi dari akord dasarnya. Misalkan ini jangan sampai kedengarannya jangan sampai terputus. Nah, kayak gitu. Harus ada slide sahabat keyboard, minimal 1 nada sebelum atau sesudah tangga nada yang kita butuhkan. Misalkan saya mau naik ke tangga nada G misalkan, ya harus seperti itu, minimal 1 nada, minimal dari 4. Kalau kita pengennya ke G atau 5, ini minimal dari F atau 4, kayak gini. Apalagi kita sudah terbiasa misalkan dari 3 nada ini, kayak gini, 3 tangga nada ini tambah. Nah, itu ya sahabat keyboard. Jadi usahakan kita terbiasa pakai slide, baik naik atau mau turun itu usahakan pakai slide
itu kedengarannya akan sangat manis sekali nanti. Oke, itu sahabat keyboard mungkin yang bisa saya sampaikan dalam proses kita belajar mengiringi lagu dangdut dengan menggunakan voice string. Tapi dengan catatan, dalam melakukan iringan string ini dilakukan seperlunya saja sahabat keyboard. Itu semua tergantung kepada bagaimana penjiwaan kita terhadap lagu tersebut. Itu bagaimana perasaan kita dalam mengekspresikan arti dan juga maksud dari sebuah lagu tersebut. Ketika kita terlalu banyak berimprovisasi dalam hal string ini, ya kesannya nanti kurang enak juga. Jadi pakai seperlunya saja dalam melakukan improvisasi iringan string dalam sebuah lagu. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagikan terhadap sahabat keyboard. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga mungkin bisa dikembangkan sendiri nanti oleh sahabat keyboard. Oke, jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan komennya saya tunggu selalu agar saya selalu semangat berbagi tutorial kepada sahabat keyboard semua. Oke, saya akhiri. Mungkin sampai di sini. Selamat berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.